Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita berbicara tentang hukum pidana, maka konsekuensi dari itu semua adalah suatu hal atau perbuatan yang melanggar hukum pasti akan menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Di sini ada yang perlu harus kita fahami, bahwa perbuatan melanggar hukum di dalam hukum positif yang berlaku di suatu negara pada prinsipnya berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang telah ditentukan di dalam hukum Islam. Dan cakupan melanggar hukum di dalam hukum positif atau hukum nasional, undang-undang negara, hanyalah saja terbatas pada perbuatan yang salah atau yang melawan hukum di dalam bidang-bidang hukum tertentu, seperti dalam bidang hukum pidana, seperti dalam bidang hukum perdata, atau bidang hukum tata usaha negara, atau bidang hukum pertanahan, dan lain sebagainya. Itu sebatas dari hukum positif yang berada dalam undang-undang. Nah, adapun cakupan permasalahan melanggar hukum di dalam hukum Islam ini sangat banyak dan sangat luas sekali. Tidak hanya saja membahas tentang hukum perdata, tidak hanya saja membahas hukum tidak pidana, tata usaha negara, yang lain tidak. Akan tetapi mencakup segala aspek perbuatan kita yang melanggar syariat-syariat agama Islam, itu disebut dengan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, konsekuensi Islam di dalam hukum pidana yang telah diatur dalam fikih jinayat, ya, itu dijelaskan bahwa segala sesuatu yang melanggar hukum syariat Islam maka akan diberikan hukuman atau al-uqubah. Hukuman atau al-uqubah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka dalam hukum Islam ini selain mencakup tentang pidana kriminal atau perbuatan dosa maksiat jarimah kriminal, juga termasuk melanggar hukum dalam hal ibadah. Adapun hukuman yang akan diberikan bagi pelaku yang melanggar hukum Islam tersebut, yang mencakup muamalahnya, perbuatannya, tindakannya, dan ibadahnya yang melanggar syariat Islam, akan diberi baik di dunia ataupun ada juga hukumannya yang akan diberi di akhirat, berupa api neraka, berupa adanya azab kubur, berupa ancaman-ancaman yang Allah sebut di dalam sumber-sumber hukum Islam lainnya, seperti Al-Quran, seperti Al-Hadis, dan ijtihadul ulama. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka dengan hal ini, setelah kita mengetahui bagaimana cakupan yang begitu luas tentang hukum Islam, hendaknya kita mewaspadai diri agar senantiasa tidak bermudah-mudahan untuk melanggar hukum syariat agama kita. Dengan adanya hukum ini tentu akan membuat kita semakin disiplin dalam kehidupan, memanage waktu yang kita punya, dan menjadi pribadi muslim yang baik, yang taat terhadap peraturan. Karena demikian yang dicontohkan oleh para sahabat yang mulia, di mana ketika Rasulullah memerintahkan kepada mereka, yakni para sahabat, atau Rasulullah memerintahkan kepada
orang-orang yang berada di sekeliling beliau yang dicintai dari kalangan khulafaur rasyidin, atau melarang mereka akan sesuatu hal, apa konsep dan motivasi mereka terhadap perintah dan larangan itu? Mereka apabila diperintahkan qalu sami'na wa ata'na, dia mendengar dan taat. Apabila dilarang akan suatu hal, qalu sami'na wa ata'na, dia mendengar itu larangan dan taat untuk meninggalkannya. Dan demikianlah perilaku yang terbaik, perilaku dari contoh-contoh hukum Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka hindarilah diri kita dari pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita ketahui, berupa perzinahan, pembunuhan, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, hatta berkata-kata yang kotor. Itu termasuk dalam kategori hukuman atau jarimah di dalam hukum Islam. Nah, mudah-mudahan dengan hal ini kita memahaminya dengan baik dan benar, dan kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.